Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas kenapa Mikasa bisa tahu lokasi Eren di final episode. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. So, ada yang bertanya pada final episode Attack on Titan, tepatnya ketika akhirnya Mikasa tahu lokasi Eren di dalam mulut Titannya, orang bertanya-tanya kenapa Mikasa bisa tahu. Padahal saat itu Armin, Levi, bahkan Falco tak tahu lokasi Eren, atau lebih tepatnya tak tahu cara mengalahkan Eren. Setelah sebelumnya mereka menduga bahwa dengan menghancurkan tengkuk atau leher final Titannya, bisa membuat mereka mengalahkan Eren dan bahkan membunuhnya. Karena saat sebelum ledakan kolosal Titan Armin, raut wajah Mikasa dan Armin tahu bahwa dengan ledakan ini, Eren dipastikan sudah akan mati. Tapi nyatanya, beberapa saat kemudian, mereka terkejut lagi melihat Eren bangkit kembali dengan wujud kolosal Titannya. Bahkan Connie dan Jin sudah menduga bahwa Eren tak akan kalah semudah itu. Nah, balik lagi, kenapa Mikasa tahu lokasi asli Eren hingga bisa mengalahkannya? Jawaban sebenarnya adalah Eren itu sendiri. Yaps, Eren lah yang membocorkannya sendiri pada Mikasa tentang lokasinya. Dan Eren lakukan itu tepat setelah Mikasa mulai mendapatkan ingatannya kembali bersama Eren di kabin, alias kekuatan Titan perintis milik Eren yang sudah admin bahas pada video sebelumnya. Jadi jika kalian sadar, Mikasa adalah orang pertama yang mendapatkan ingatannya kembali sebelum Eren terbunuh. Nah, setelah kematian Eren, barulah semua ingatan yang ia berikan pada Armin, Jin, Reiner, Connie, dan Annie mulai kembali. Yang artinya Eren mengembalikan ingatan ke Mikasa dulu sebagai salam perpisahan terakhir Eren pada orang yang ia cintai tersebut. Scene kabin merupakan perpisahan pada Mikasa dan itu membuat lokasi Eren juga diketahui Mikasa akibat kontak ingatan kekuatan Titan perintis ini. Itulah kenapa Mikasa bisa tahu lokasi Eren yang ada di mulutnya. Karena ini juga sejalan sama scene di kabin atau dunia manipulasi ingatan yang masih berjalan secara real time, di mana Mikasa versi kabin juga ikut mencium kepala Eren, sama seperti yang terjadi di dunia nyata. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kerjanya? Jika kalian tahu bahwa kekuatan Titan itu sama seperti senjata paling berbahaya di dunia saat ini, yaitu nuklir. Kalian tahu tombol nuklir yang selalu dibawa pemimpin dunia atau seperti di film-film, bahwa ketika menekan itu, bom nuklir akan menyerang negara lain. Nah, itu admin anggap memakai istilah kendali jarak jauh saja, sama seperti senjata peluru kendali balistik. Di dunia Attack on Titan sama juga. Dan ya, kekuatan Titan menjadi senjata paling berbahaya pada saat itu, mengalahkan semuanya baik manusia, kapal perang, bahkan pesawat pengebom. Uniknya kekuatan Titan itu ada yang bisa mengendalikannya dari dekat, dan ada juga yang bisa mengendalikannya dari jarak jauh. Mungkin simpelnya admin pakai saja istilah controller PS. Pada PS2 ketika kita memainkan sebuah game, kita menggunakan controller berupa stick dan memiliki kabel yang langsung tersambung pada PS-nya. Contoh ini sama seperti pewaris Titan pada umumnya yang mengendalikan Titan mereka menggunakan daging atau kabel yang terhubung pada tubuh mereka. Bahkan untuk kasus unik seperti pewaris Warhammer Titan yang menggunakan kabel untuk mengendalikan Titannya. Nah, selang beberapa saat, ada yang namanya controller yang bisa digunakan tanpa kabel, yaitu pada PS3, PS4, dan seterusnya. Tanpa kabel, mereka sudah bisa mengendalikan permainan di dalam sebuah game. Nah, kasus ini sama seperti kekuatan perintis yang dijelaskan oleh Road Race pada season 3-nya. Faktanya, kekuatan Titan perintis dapat mengendalikan atau manipulasi subjek Ymir atau keturunan Ymir tanpa menyentuh mereka. Ia hanya berteriak di tengah masyarakat dan bisa menghapus seluruh ingatan mereka tentang kebenaran menggunakan kekuatan Titan perintis. Inilah yang menjawab bahwa Annie juga bisa terkena manipulasi ingatan Eren, walaupun Annie tidak melakukan kontak dengan Eren selama 4 tahun. Karena Annie masuk dalam radar koneksi tanpa kabel, atau katakanlah koneksi wifi dari Titan perintis ke semua subjek Ymir. Nah, mungkin ada yang bertanya, kapan itu? Daya jangkau kekuatan Titan perintis untuk kemampuan komunikasinya atau wifi-nya itu luas banget, bahkan mencapai semua sudut bumi di Attack on Titan.
Jadi ketika Eren mendapatkan kekuatan sejati Titan perintis dari Ymir Fritz, Eren dapat mengakses dan memanggil semua keturunan Ymir dalam dunia Path untuk memberikan pidatonya atau keputusannya untuk Rumbling. Sebagai contoh, ayah Annie yang ada di benua Marley pun ikut mendapatkan pesan ini, walaupun mereka berjarak beribu-ribu kilometer jauhnya. Maka dari itu, jika kalian tahu, kasus Mikasa itu langka. Ibaratnya, Eren itu membuka akses khusus atau saluran wifi khusus hanya untuk Mikasa. Dan hanya Mikasa yang tahu pasportnya untuk mengakses wifi Eren ketika Eren sendiri yang membiarkan Mikasa mendapatkan ingatannya duluan daripada teman-temannya. Makanya dalam hal ini Mikasa tahu lokasi Eren di dalam mulut Titannya, karena Eren sebagai pemancar wifi sudah memberikan akses khusus ke Mikasa untuk mengakses wifi-nya tersebut. Sehingga Mikasa akhirnya tahu bahwa sumber koneksi ini atau sumber kekuatan ini berasal dari sana, yaitu di dalam mulut Titan. Dan di dalam mulut Titan sudah pasti ada Eren. Karena Eren satu-satunya orang yang bisa menggunakan kekuatan tersebut. Jadi apakah itu artinya Eren sengaja membocorkan lokasinya pada Mikasa Min dan agar ia mati di tangan Mikasa Min? Jawabannya iya, tepat sekali. Eren sudah merencanakan hal ini. Cindy Kabin bukan tanpa alasan. Kalian pikir kenapa Eren berkata kepada Mikasa untuk melupakannya? Karena Eren tahu bahwa ia akan segera mati di tangan orang yang ia cintai tersebut. Dan ajalnya juga sudah dekat. Maka dari itu khusus Mikasa ia lakukan apapun sampai detik terakhirnya. Alasan kenapa Eren tak mengucapkan satu kata pun ketika face to face dengan Mikasa di akhir itu sudah jelas. Karena Eren sudah tak mempunyai kata-kata lagi untuk disampaikan. Karena semuanya sudah Eren ungkapkan pada scene kabin tersebut. Sebagai penutup, jika mau cocok logikan lagi dengan istilah wifi, benar setelah kematian Eren, akses koneksi kekuatan perintis runtuh alias sudah dijebol. Itulah kenapa Armin dan kawan-kawan bisa kembali mengingat ingatan yang telah diberikan Eren. Karena mereka semua sudah dikasih paspor pada Eren dengan perintah bahwa jika aku telah tiada, kalian akan mengingat semuanya. Dan ya, begitulah akhir kisah Eren dengan kekuatan Titan perintisnya. So, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini ya. Jika ada pertanyaan lagi dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.